Yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mars Unisnu Jepara. Yang ketiga ialah sambutan-sambutan. Yang selanjutnya ialah paparan materi, skema dan strategi penyusunan proposal hibah BRIN. Yang selanjutnya ialah sesi tanya jawab dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Mari kami awali acara pada hari ini dengan membaca Umul Kitab. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan mencapai target luaran yang kita impi-impikan. Kami hantarkan wiridhoilah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masuki acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk menyanyikan secara hikmah. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usaplah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku,
Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Bertabur bintang bergerak dengan tegap, itulah harapan Unisnu Jepara. Tak hanya mimpi tapi upaya nyata, untuk Indonesia jaya sejahtera. Menempa bajak persada Nusantara, cendekiawan beriman dan bertakwa, menjadi pejuang berakhlak mulia bagi nusa bangsa dan agama. Bergerak majulah langkah kesatria, bersama membangun walaupun bineka. Bersatu padu untuk menuntut ilmu, amalkan tridharma di Unisnu kita. Wahai generasi muda Indonesia, siaplah menghadapi tantangan zaman. Badai dan gelombang menempa diri, majulah Unisnu Jepara. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala LPPN Unisnu Jepara, Ibu Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, SHI MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Unisnu Jepara, Bapak Wakil Rektor Unisnu Jepara, kemudian juga semua Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen yang sangat kami hormati. Secara spesial pada beliau, tamu kita sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Nungki Indrianti dari BRIN. Selamat datang Ibu. Selamat pagi kami sampaikan. Terima kasih sudah bersedia membersamai kami di hari ini menjelang weekend, menjelang long weekend kita. Matur nuwun Ibu dan semuanya Bapak Ibu pimpinan Unisnu Jepara, Bapak Ibu dosen yang bisa kami sebutkan satu persatu. Terkhusus juga kepada teman-teman LPPM, ada Ibu Kabid Penelitian dan Publikasi, Ibu Azhar Nur Laila calon doktor, Bapak Raden Hadapining Praja Kusumo Destoni, Kabid Pengabdian kepada Masyarakat calon doktor juga, semua teman-teman staf di LPPM yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya bisa dipertemukan dalam ruang virtual dalam kegiatan yang sangat baik ini dan insya Allah bermanfaat, yaitu kegiatan sharing skema dan pendampingan penyusunan proposal penelitian ala BRIN begitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin perlu kami informasikan bahwa kami baru beberapa hari ini Ibu mendapatkan pengumuman terkait dengan nama-nama teman-teman kita dosen yang lolos di hibah Kemdikti, Ristek. Alhamdulillah tahun ini total yang lulus ya untuk di skema penelitian dan pengabdian kurang lebih ada 41 dosen atau 41 tim. Ini masih menunggu lagi nanti yang prototipe, proposal prototipe, kemudian juga yang padanan. Kemarin juga ada untuk hilirisasi juga, ini juga masih belum ada pengumuman. Nah, namun kami melihat bahwa
semua peluang ini harus tetap kita jajaki begitu ya. Karena memang salah satu visi misi kita di dalam LPPM adalah mengembangkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang penelitian, penerbitan publikasi dan juga pengabdian masyarakat. Nah, karena BRIN ini cukup unik gitu ya, karena BRIN ini skema penelitiannya saya dengar-dengar terbuka sepanjang tahun gitu, terbuka sepanjang tahun dan tidak terbatas pada apa ya, yang lain kan paling 1 tahun sekali gitu, tapi BRIN ini all the time kayaknya bisa kita persiapkan gitu. Jadi sangat baik sekali dan nampaknya mungkin ini pertama kali ya kami mengundang eh, pejabat begitu yang berwenang dari BRIN. Beliau ini Bu Nungki Indrianti ada di unit fungsi layanan fasilitasi riset dan inovasi 2 ya Bu ya, Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Nah kami sangat bahagia sekali, berbahagia sekali. Semoga kita semuanya nanti bisa menyerap informasi dan juga ilmu-ilmu serta trik dan tips-tips gitu ya yang bisa diberikan kepada kita semuanya agar bisa lolos ya dan bisa berpartisipasi gitu dalam riset-riset yang diselenggarakan oleh BRIN. Sekaligus Ibu, kami juga nanti mungkin minta apa namanya ya sekaligus juga penjelasannya gitu ya, inovasi yang dimaksudkan di sini itu seperti apa gitu. Ya, karena saya selalu tertarik ini kalau ada kata inovasi itu inovasi seperti apa ya gitu. Karena inovasinya BRIN juga pasti beda, inovasinya Kemenak itu beda. Nah, inovasi ala BRIN itu nanti gimana gitu. Jadi kita semakin banyak insight gitu ya soal itu. Matur nuwun sangat Ibu, terima kasih. Saya juga matur nuwun dan apa namanya penghargaan saya kepada semua teman-teman dosen yang di tengah kesibukannya hari ini masih bisa mengikuti kegiatan ini. Matur nuwun sangat, selamat berdiskusi. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Ibu Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Unisnu Jepara, Bapak Dr. Miftah Arifin, SH, MH, MKN. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillah. Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita Bu Nungki Indrianti, SMA, di mana beliau selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Yang saya hormati Ketua Kepala LPPM Uni Jepara, Bu Mahina, yang saya hormati teman-teman LPPM yang pada hari ini melakukan kegiatan, menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Yang saya hormati seluruh dosen, peneliti yang ada di Nuspara. Bismillah, Alhamdulillah, kami selaku pimpinan Nuspara selalu bersyukur karena atmosfer yang ada di kampus kita tercinta ini semakin lama semakin membaik. Artinya nuansa-nuansa pembelajaran, nuansa penelitian, nuansa pengabdian atau nuansa tridharma ini berjalan dengan baik. Ibu Nungki dan teman-teman yang saya hormati, dengan kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Maya tadi, ini salah satu bentuk upaya kita untuk mendapatkan pembiayaan penelitian yang ada di Indonesia Jepara, terutama yang dari eksternal. Dan ini sangat strategis sekali karena ketika seperti yang disampaikan Bu Maya tadi, inovasi ini sama dengan keinginan Bapak Rektor dan keinginan visi kita ke depan. Kalau bisa apa yang ada di kampus tercinta ini bisa melakukan sebuah akselerasi inovasi, dan tujuannya adalah bagaimana perguruan tinggi kita atau Universitas Jepara ini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain.
Dan saya ucapkan selamat berkat pendampingan dari LPPM, Unisnu Jepara hari ini mendapatkan pembiayaan hibah dari Dikti yang begitu banyak. Dan semoga ini bisa dipertahankan. Dan ini bisa meluas, bisa menjajah bahasa saya ke sebuah apa namanya sebuah lembaga yang ini memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi yaitu BRIN. Dan semua perguruan tinggi hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkan atau melakukan pengusulan di BRIN. Syukur-syukur dari hasil benchmarking atau sharing atau apalah namanya pada pagi hari ini bisa mengawali kita menginjakkan kaki kita melangkah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Artinya dari kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama, tapi jangan kegiatan yang awal, tapi terus selesai. Ini sebisa mungkin setiap tahun kita bisa menghadirkan bisa melakukan coaching-coaching bagaimana proposal dari teman-teman dosen ini bisa lolos ke BRIN. Ini hal-hal yang perlu kita dorong bagi pimpinan agar atmosfer tridharma di kampus kita ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada terutama Bu Nungki dan teman-teman LPPM dan teman-teman bisa diikuti sampai tuntas, bisa bisa dihasilkan nanti sebuah proposal-proposal yang bisa diajukan ke BRIN sehingga nilai perguruan tinggi kita bisa naik peringkat. Dan alhamdulillah syukur-syukur nanti dengan adanya BRIN ini akan menjadikan Universitas Jepara menjadi diperhitungkan di kancah nasional. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu Maya dan Bu Nungki. Sekali lagi, kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Dr. Miftah Arifin, SH, MH, MKN, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Eh, Acara selanjutnya ialah eh, eh, pemaparan materi, skema, dan strategi penyusunan proposal hibah BRIN. Nanti yang akan dimoderatori oleh Ibu Kabid Penelitian, Ibu Azah Nurlaila, MSI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sudah hadir pada acara Zoom pada pagi hari ini. Banyak pejabat yang hadir, ada Bapak dekan-dekan, para dekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan terima kasih. Bapak Kepala Lembaga, juga ada Bapak Direktur Pasca Sarjana, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Eh, setelah acara ini akan setelah acara ini akan dibawakan langsung oleh eh, Ibu Kabit Penelitian. Namun mohon izin untuk melakukan foto sesi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon untuk dihidupkan kameranya. Baik, Bapak Operator sudah siap, Bapak Operator ya. Terima kasih, Bapak. Kami hitung mundur 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami meninggalkan acara dan melimpahkan kepada Ibu Moderator, kami selaku MC mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Dan sebelum itu kami ingin berpantun terlebih dahulu. Mr. Bean pakai baju bersama Brin Indonesia Maju. Cakep. Putri Titian, Elvi Sukaisih, cukup sekian dan terima kasih. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jepara, Profesor Dr. Abdul Jamil MA. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang 1, Bapak Dr. Miftah Arifin MKM. Yang kami hormati Kepala LPTM Universitas Jepara, Ibu Dr. Mayadina Rahmi Musfirah MA. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPTM Universitas Jepara, Bapak RH Kusumo Destoni MKOM. Dan juga tak lupa narasumber kita, Sugeng Rawo, Bu Nungki. Terima kasih telah hadir. Yang ini beliau dari BRIN, luar biasa. Sugeng Rawo, Bu, di Unisnu. Meskipun secara virtual, semoga tidak mengurangi rasa kekeluargaan gitu antara kita Unisnu Jepara ini yang salam kenal juga Bu dari kami Unisnu Jepara dengan BRIN. Semoga dengan media kegiatan ini nanti bisa semakin dekat silaturahim kami dengan BRIN. Dan mungkin suatu saat nanti bisa menghadirkan secara luring, semoga. Tak lupa Bapak Ibu semuanya, petugas struktural yang bergabung, dan juga Bapak Ibu dosen di ini. Alhamdulillah kegiatan sharing skema dan juga pendampingan penyusunan proposal penelitian hibah BRIN ini bisa kita ikuti bersama. Dan tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan di awal bahwa Bu Nungki kami menyampaikan bahwa Unisnu Jepara ini berada di bawah Kemen apa namanya Dikti dan juga Diktis atau Kementerian Agama. Jadi beberapa dosen kami ini ada yang home base-nya di bawah Dikti dan juga ada beberapa yang memang home base-nya di bawah Diktis. Nah, sehingga akses untuk mengambil atau mengikuti beberapa program dari kementerian ini juga beragam. Ada beberapa yang bisa mengakses program semacam hibah riset maupun pengabdian kepada masyarakat yang dari Dikti, dan ada kalanya juga bisa mengakses dari Kementerian Agama. Tetapi tadi juga sudah disampaikan bahwa peluang itu tidak hanya dari dua kementerian tersebut, tetapi sangat luas termasuk dari BRIN. Nah, ini sebagai informasi Bu Nungki, Alhamdulillah di tahun kemarin dan tahun ini ada dosen kami juga yang telah memperoleh pendanaan dari BRIN yang itu terkait dengan teknologi seperti itu. Nah, mungkin melalui forum ini nanti kita mohon, nah nanti kita sharing karena telah hadir di tengah kita pejabat dari BRIN yang nanti kita harapannya para dosen Unisnu ini bisa memahami karena mungkin hibah BRIN ini termasuk satu hal yang belum begitu familiar bagi teman-teman dosen gitu Bu. Kalau mungkin yang hibah dari Dikti, hibah dari Kementerian Agama itu memang sudah rutin setiap tahun kita adakan sosialisasi dan juga beberapa pendampingan. Nah, BRIN ini menjadi hal yang biasanya hanya diketahui oleh beberapa pihak saja mungkin. Nah, maka dari itu kita mengadakan kegiatan ini harapannya kita nanti bisa mengakses secara luas karena tadi juga disampaikan oleh para pimpinan harapannya ini nanti bisa mendorong penerimaan hibah yang lebih tinggi gitu ya, lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya, khususnya mungkin beberapa Bapak Ibu dosen yang kebetulan kemarin ada yang diajukan di BRIN. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah telah hadir di tengah kita, narasumber kita yang luar biasa. Izin kami menyampaikan gambaran terkait dengan CV beliau. Jadi beliau ini nama lengkapnya Ibu Nungki Indrianti. Unit kerjanya beliau sebagai koordinator layanan fasilitasi riset dan inovasi 2 di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau background pendidikan beliau S1 maaf untuk background awal ini dari Universitas Gadjah Mada. Ini tahun 2001 sampai 2005. Ini bidang ekonomi manajemen. Kemudian selanjutnya di Universitas Indonesia ini bidang ilmu administrasi kebijakan publik.
tahun 2011 sampai 2014. Dan pengalaman kerja beliau ini juga luar biasa. Kalau melihat dari biodata beliau ini, beliau sudah tergabung dengan berbagai lembaga, termasuk pernah menjadi kepala seksi pengembangan teknologi industri. Ini di tahun 2015 sampai 2021. Kemudian menjadi subkoordinator fungsi pengawasan dan advokasi BRIN. Ini 2022 sampai 2023. Kemudian menjadi koordinator dan koordinator fasilitasi pengembangan Litbang Jirap. Ini di BRIN 2024. Ini telah hadir di tengah kita. Alhamdulillah, luar biasa beliau pengalamannya. Mohon Bu Nungki nanti bisa apa namanya memaparkan materinya yang terkait dengan tadi nih Bu, gambaran bagaimana sih skema-skema yang ada di BRIN. Karena tadi sudah disampaikan, BRIN ini dibuka sepanjang tahun. Nah ini kalau di dalam hibah-hibah yang lain, ini memang ada tema-tema prioritas. Apakah BRIN ini juga ada tema-tema tertentu ataukah memang karena di kami Bu sebagai informasi kami ini ada fakultas yang berbasis sains dan teknologi, ada fakultas sains dan teknologi, kemudian ada fakultas eh, komunikasi dan desain, kemudian ada juga fakultas sosial humaniora, ini ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, ada fakultas syariah dan hukum, dan juga ada pasca sarjana, yang mana pasca sarjana ini membawahi ada program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam dan juga Magister Manajemen. Nah, ini gambaran terkait dengan bagaimana eh, research atau SDM ya, bidang-bidang ilmu yang ada di Unisba Jepara. Apakah mungkin nanti mungkin skema-skema tertentu yang untuk bidang tertentu ataukah bagaimana yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen di Unisba Jepara. Selanjutnya, monggo paparan materi dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Yang langsung akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nungki Indrianti. Kami persilahkan. Mungkin give applause secara virtual kepada beliau. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya sudah cukup terdengar jelas, Ibu. Iya, Oke, terdengar. Jelas baik. Ibu. Siap. Terima kasih tadi sebelumnya dari Pak Novalilul ya dan Ibu Azah untuk pembukaan dan juga pengantarnya. Dan kami sampaikan sebelumnya yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Miftah Arifin, kemudian juga Ibu Kepala LPPM, Ibu Maya Dina, dan juga mungkin Bapak Ibu pimpinan dari Unisnu Jepara yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu dosen peneliti ya yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kami berterima kasih sekali begitu dan sebelumnya mungkin mohon maaf dari Bapak Arthur ya Bapak Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi kebetulan sekali ada kegiatan yang bersamaan yang harus beliau hadir juga sehingga pada pagi hari ini saya hadir di sini dan semoga itu tidak mengurangi esensi apapun begitu ya Bapak Ibu dalam diskusi kita pada pagi hari ini, utamanya mengenai skema-skema pendanaan yang ada di Direktorat Riset dan Inovasi. Jadi tadi kami juga berterima kasih kembali Bapak Ibu karena memang BRIN ini kan sebetulnya termasuk baru begitu ya. Ini mungkin saya izin sambil share screen juga ya mungkin Bapak Ibu. Jadi kami memang dari 2022 itu baru terbentuk dari berbagai lembaga sehingga mungkin tadi ya Bapak Ibu belum terlalu mengenal begitu sebetulnya apa saja yang ada di BRIN atau skema-skema pendanaan yang utamanya kami kelola begitu. Sebentar ini kok hang ya. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, jadi izin Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan menyampaikan sedikit mengenai BRIN, kemudian juga dua skema khususnya yang karena saya juga mencoba melihat ya dari beberapa fakultas yang ada di Unisnu, kemudian juga nanti yang terakhir mungkin ada beberapa tips dan trik begitu ya Bapak Ibu mengenai proposal riset yang biasanya begitu ya dinilai dan mungkin sudah mendapatkan pendanaan yang dari skema kami.
Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin sekilas saja mengenai BRIN. Jadi, kami itu ada 7 kedeputian dan 12 organisasi riset. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu peneliti atau dosen yang mungkin sudah banyak bekerja sama dengan periset yang di BRIN, ini mereka adalah Bapak Ibu peneliti yang ada di organisasi riset. Sedangkan seperti kami ini berada di manajemen ipteknya atau di kedeputian. Nah, saat ini tepatnya di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, kami salah satu direktorat yang mengampu beberapa skema pendanaan yang ada di BRIN. Nah, kemudian dari beberapa fungsi kami, begitu ya, BRIN sebagai lembaga yang sangat besar ini ya, kalau tidak bisa dibilang cukup besar begitu. Jadi kami juga memiliki beberapa fungsi seperti fasilitasi riset dan inovasi. Jadi tadi ya Bapak Ibu bisa mengakses skema-skema pendanaan yang ada di kami. Nah, kemudian harapannya juga Bapak Ibu bisa nanti mengetahui seperti adanya program mobilitas periset, manajemen talenta, kemudian juga ketika Bapak Ibu mendapatkan pendanaan riset, begitu bisa mengetahui bahwa ada lab-lab yang bisa digunakan juga, begitu. Jadi bisa bekerja sama juga dengan periset yang di BRIN atau Bapak Ibu secara mandiri sebagai pengusul, begitu dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Nah, dari 2022 Bapak Ibu sampai dengan awal 2025 ini kami sebetulnya mengampu itu 8 skema. Jadi reim kompetisi, kemudian ekspedisi, kemudian ada invitasi dan startup, 2 program pengujian, 1 pusat kolaborasi riset dan 1 skema reim kolaborasi. Nah, memang izin Bapak Ibu ya karena keterbatasan waktu juga, jadi kami pada pagi hari ini akan fokus ke 2 skema yang paling atas itu, kompetisi dan ekspedisi. Ini karena juga untuk yang invitasi, ini biasanya digawangi begitu ya, ketua pengusulnya dari BRIN begitu, sehingga kami tidak akan terlalu menjelaskan karena memang harus melalui BRIN terlebih dahulu apa ketua perisetnya. Kemudian juga yang seperti startup, program pengujian ini pengusulnya dari industri begitu, sehingga kami akan lebih fokus nanti menjelaskan untuk yang kompetisi dan ekspedisi. Nah, untuk yang riset dan inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi atau biasanya kami singkat RIIM Kompetisi, begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu skema yang kami ampu yang ditujukan atau pendanaan risetnya ini diberikan kepada institusi atau lembaga riset. Jadi karena keuangannya atau anggarannya nanti kami salurkan melalui lembaganya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah riset-riset yang mencari novelty atau kebaharuan atau misalkan riset-riset yang bersifat urgent begitu. Nah, kemudian outputnya Bapak Ibu ini adalah KTI. Jadi memang kewajibannya itu nanti karya tulis ilmiah. Di luar karya tulis ilmiah itu nanti akan menjadi seperti luaran tambahan begitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap bisa, tetapi nanti menjadi luaran tambahan. Sedangkan untuk luaran wajibnya itu adalah karya tulis ilmiah setiap tahunnya itu dengan kriterianya minimal under review pada jurnal internasionalnya minimal Q3. Nah, kemudian ini kami tuliskan dan atau KI, Bapak Ibu. Jadi dimungkinkan sekali Bapak Ibu juga memberikan luaran KI seperti paten, hak cipta dan lainnya begitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu menjanjikannya ini adalah luaran paten, pertimbangannya kan cukup lama ya, prosedurnya juga cukup panjang. Ini Bapak Ibu bisa mengeluarkan luarannya paten saja begitu. Maka kita tuliskan KTI atau KI. Terbatas untuk KI yang paten. Sedangkan KI yang selain paten, hak cipta, ini kan kami pertimbangannya cukup singkat ya, jadi tetap harus didampingi oleh karya tulis ilmiah. Jadi begitu Bapak Ibu, apa namanya untuk rincian luarannya. Nah, kemudian pengusulnya ini bisa siapa saja, Bapak Ibu. Memang reim kompetisi ini termasuk yang bisa diakses oleh banyak sekali dosen dan peneliti, begitu ya. Bisa dari lembaga riset, dari perguruan tinggi, tentunya swasta atau negeri. Kemudian ada juga yang dari badan usaha, bahkan organisasi masyarakat yang tentunya sudah berbadan hukum. Ini juga sudah mendapatkan pendanaan dari reim kompetisi juga. Nah, kemudian untuk ketua tim perisetnya, Bapak Ibu, ini minimal berpendidikan S3, namun untuk timnya ini masih bisa untuk pendidikannya di bawah S3, jadi bisa S2 atau S1, melibatkan mahasiswa pun juga masih diperkenankan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada batasannya 2 usulan proposal, tetapi ini terbatas hanya dalam 1 skema. Sehingga misalkan Bapak Ibu mengusulkan di skema reim kompetisi, begitu ya. Jadi ini izin saya
melihat database kami sebetulnya sudah ada ya Pak Agus Subhan Akbar ini dari Unisnu Jepara. Jadi mungkin gambarannya begitu ya Bapak. Saya mohon izin nih apa memakai nama Bapak begitu. Jadi kalau misalkan Pak Agus sudah menjadi ketua pengusul di RIIM kompetisi ini sampai selesai begitu ya, sampai apa namanya kegiatannya selesai, Bapak hanya bisa memiliki kesempatan menjadi satu anggota lagi di satu proposal di skema RIM kompetisi, atau misalkan Bapak menjadi dua anggota begitu ya, bukan sebagai ketua tim periset, tetapi Bapak masih terbuka usulannya misalkan di tadi skema RIM ekspedisi begitu, atau mungkin menjadi anggota di RIM invitasi, ini juga masih diperbolehkan. Jadi batasan dua proposal itu berada di satu skema saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi ya untuk tim perisetnya, pendidikannya memang masih bisa di bawah S3, namun diharapkan memiliki juga track record. Jadi mungkin sudah mempunyai publikasi atau kegiatan-kegiatan yang linier atau relevan dengan tema riset yang akan diusulkan. Nah, kemudian yang terakhir ini sebetulnya lebih ke administratifnya ya Bapak Ibu. Jadi proposal nanti yang Bapak Ibu usulkan tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaganya. Nah, ini adalah tema-tema yang dimungkinkan Bapak Ibu ya untuk mengajukan di skema RIIM kompetisi. Sehingga tadi misalkan untuk Unisnu Jepara ini ada Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada beberapa ya sebetulnya mungkin lebih ke sosial humaniora, agama, bahasa. Ini pun juga jangan khawatir Bapak Ibu karena sebetulnya tema itu sangat luas di RIIM kompetisi. Jadi memang karena skema RIIM kompetisi ini sifatnya bottom up. Jadi untuk tema eh, sepanjang nanti bukan yang dikecualikan ini ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengajukan berbagai judul dari tema-tema tersebut begitu. Sehingga untuk yang Bapak Ibu dari sosial humaniora pun tidak masalah begitu ya Bapak Ibu gitu, dan juga tidak identik bahwa luarannya misalkan harus berupa yang seperti prototipe atau teknologi manufaktur, itu juga tidak begitu karena luaran wajibnya itu adalah karya tulis ilmiah. Kemudian ada pengecualian tema ini, Bapak Ibu, sebetulnya karena tema-tema ini sudah dibiayai dari skema lain, begitu, sehingga tidak dimasukkan ke dalam skema RIIM kompetisi. Ini contohnya untuk riset-riset yang terkait sawit, ini karena sudah ada BPD PKS juga yang bekerja sama dengan BRIN, jadi untuk yang tema sawit tidak akan dibiayai dari RIIM kompetisi. Kemudian seperti riset klinis, praklinis, ini juga ada di skema yang program pengujian. Oleh karena itu juga nanti tidak akan dibiayai dari RIIM kompetisi. Kemudian seperti riset-riset yang nanti juga akan ditetapkan begitu temanya di invitasi atau yang ekspedisi, maka akan exclude dari RIIM kompetisi. Nah, ini sebagai gambarannya saja, Bapak Ibu, sampai dengan akhir 2024 lalu, ini kami sudah ada 7 gelombang ya, gelombang 1 sampai gelombang 7, dan jumlahnya itu sudah mencapai 1.374 proyek yang kami kelola atau judul risetnya. Kemudian total dananya ini juga sudah mencapai 600 miliar begitu ya. Jadi kami senang sekali hari ini bisa menyampaikan ini begitu ya, sehingga mungkin ada nanti peneliti dari Unisnu Jepara ya, tidak hanya Pak Agus begitu. Jadi nanti banyak yang akan lebih tertarik untuk melakukan atau mengajukan juga proposal ke skema kami. Nah, ini pun juga memang masih sangat terpusat ya Bapak Ibu di Jawa untuk ketua timnya, sedangkan untuk Barat, Tengah, kemudian Timur ini memang masih sedikit, walaupun di gelombang 7 itu sudah cukup banyak yang peneliti dari kawasan wilayah atau Tengah dan Timur ya, sudah mulai banyak juga berbagai universitas itu mengajukan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kami perlu menyampaikan bahwa untuk RIIM, jadi sebetulnya tidak terbatas yang kompetisi ya. Jadi tadi beberapa judul skema yang memang memiliki nama RIIM itu adalah untuk menandai bahwa skema ini memiliki dana atau menyalurkan dananya itu dari dana abadi penelitian, jadi dari LPDP. Nah, dari sini dimungkinkan Bapak Ibu mengajukan risetnya itu langsung multi years. Jadi minimal 1 tahun, maksimalnya 3 tahun. Nah, kemudian nanti bagaimana di tahun lanjutannya, begitu ya, di tahun kedua atau tahun ketiganya, begitu. Bapak Ibu tidak perlu membuat PKS lagi, tidak perlu menunggu SK lagi, karena semua dokumen itu kami tetapkan di awal tahun pertama, begitu. Jadi nanti untuk tahun lanjutannya itu berdasarkan hasil evaluasi oleh reviewer untuk melihat atau menilai luaran dari Bapak Ibu
apakah kegiatan risetnya layak begitu ya direkomendasikan untuk ke tahun selanjutnya begitu. Jadi untuk seperti administratif PKS, kemudian juga SK ini sudah berada atau sudah dilakukan di awal tahun pertama saja. Kemudian juga karena dana abadi penelitian, maka ini dimungkinkan Bapak Ibu loncat tahun begitu. Jadi seperti nanti ketika melihat timeline begitu ya, Bapak Ibu nanti misalkan mulainya di pertengahan tahun 2025 begitu, katakan mungkin oh Agustus 2025 nih saya baru ditetapkan begitu kan. Nah, Bapak Ibu tidak akan mengakhirinya di Desember 2025, tetapi akhir tahun pertamanya akan berada di Agustus 2026 begitu. Jadi bisa loncat tahun betul-betul 12 bulan begitu ya untuk satu tahunnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk timelinenya tadi begitu ya. Jadi ini kami sudah memulai dari yang batch pertama di 2025 ini dari Januari ke Februari lalu kami sudah menutupnya di 28 Februari 2025. Tetapi menutup ini sebetulnya bukan menutup untuk submisi proposalnya Bapak Ibu, ini hanya untuk menarik data supaya kami bisa menyeleksinya lebih terorganisir begitu ya. Sedangkan untuk submisi proposalnya betul tadi yang disampaikan Ibu Mayadina ini adalah sepanjang tahun. Jadi memang betul-betul setiap saat Bapak Ibu bisa mengakses website pendanaan desrisnov.brin.go.id ini. Kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi terlebih dahulu, memiliki akun SSO atau akun intrabrin dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung submit begitu. Tetapi memang seperti tadi kami pertama ini sudah menarik data di 28 Februari lalu. Jadi memang ini bulan Maret, April, Mei ini ya kami sedang melakukan beberapa review. Akhir Mei ini kami sudah merencanakan untuk menetapkan SK yang gelombang 8 atau gelombang pertama di 2025 ini begitu. Nah, memang masih ada beberapa yang belum apa namanya selesai di review tapi ini masih akan tetap kami lanjutkan begitu. Jadi tidak digagalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu, gelombangnya ini nanti akan ditutup di 30 Juni. Jadi ditutupnya ini ketika Bapak Ibu submit proposal sampai dengan akhir Juni, nah itulah yang akan kami tarik untuk diseleksi admin dan diseleksi substansi sebagai materi penetapan di bulan Agustus begitu. Jadi seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kami harapkan perputarannya atau timelinenya masih sama seperti itu 3 periode di dalam satu tahun. Nah, kemudian ini untuk yang kedua, Bapak Ibu, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi atau RIIM Ekspedisi. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, RIIM Ekspedisi ini cukup spesifik begitu ya. Jadi yang pertama dia adalah pendanaan riset yang digunakan atau ditujukan untuk menghasilkan koleksi ilmiah berupa spesimen dan atau rekaman data ilmiah. Jadi memang nanti aktivitas atau kegiatannya ini seperti nanti penjelajahan, penyelidikan lapangan, seperti itu karena memang dalam rangka untuk mencari data primer begitu untuk dijadikan koleksi ilmiah. Tetapi nanti secara mekanismenya sama, Bapak Ibu, dibukanya juga sepanjang tahun, diaksesnya juga sama di website pendanaan. Kemudian kriteria pengusulnya juga sama, Bapak Ibu. Jadi bisa dari lembaga riset, bisa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, badan usaha tadi ya masih bisa juga dan juga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Kemudian untuk luarannya KTI ini juga sama Bapak Ibu. Jadi jurnal internasional dengan minimal Q3 kriterianya, tetapi ada tambahannya di sini adalah koleksi dan atau data ilmiahnya. Nah, ini eh, nanti juga diperlukan menjadi output dari RIIM ekspedisi. Adapun nanti untuk data ilmiah itu akan diserahkan atau sebetulnya disimpan saja begitu ya di repositori atau di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN. Kemudian untuk tema dan kawasannya, nah kalau yang di RIIM kompetisi tadi itu sebetulnya terbuka sangat lebar begitu ya berbagai tema. Sedangkan untuk yang RIIM ekspedisi ini temanya memang hanya satu, Bapak Ibu, lebih ke arah sosum tentang ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Jadi sangat-sangat spesifik begitu. Kemudian pelaksanaan kegiatannya ini terbagi atau Bapak Ibu sebetulnya bisa memilih saja begitu ya mana yang apa namanya akan dijadikan lokus dari eh, tema risetnya atau kegiatan risetnya. Jadi ini hanya dibagi saja berdasarkan kawasan atau lokusnya. Jadi ada kawasan Indonesia Barat, kemudian Borneo dan IKN,
ada kawasan Walese dan ada kawasan Papua begitu. Jadi ini sebetulnya untuk pemilihan lokasi saja pada saat mungkin nanti Bapak Ibu mengajukan begitu ya di proposal untuk menjelaskan di mana lokus risetnya. Ini kemudian juga sebarannya Bapak Ibu memang masih terbilang lebih sedikit ya daripada RIIM kompetisi karena memang dari tema pun cukup spesifik. Kemudian juga ketua timnya ini masih terpusat banyak sekali di Jawa begitu. Sedangkan kalau dilihat tadi dari lokusnya mungkin untuk tema-tema ini lebih menarik berada di luar Jawa begitu Bapak Ibu. Tetapi karena mapping kami atau data kami ini berdasarkan ketua pengusulnya, nah ini ternyata masih banyak juga yang pengusulnya ini dari universitas atau di lingkungan di Pulau Jawa begitu. Sedangkan untuk yang di luar Jawa ini memang masih sangat sedikit. Nah, kemudian ini yang ketiga, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan juga begitu ya, mungkin beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan pada saat menyusun dan juga nanti mengirimkan proposal riset melalui BRIN. Nah, ada beberapa aspek begitu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika menyusun proposal. Jadi, tiga aspek itu yang pertama adalah dari segi administrasinya, kemudian juga tentu saja dari segi substansinya, dan yang ketiga adalah dari aspek anggarannya. Nah, dari aspek administrasi sebetulnya yang kami lihat itu, yang pertama tentunya ketika Bapak Ibu mengirimkan begitu ya, dan kami menarik data, ada dokumen proposal dan RAB-nya, begitu ya Bapak Ibu, gitu kan. Terus mungkin Bapak Ibu, wah seperti ini saja kok perlu dijelaskan begitu, tetapi ternyata ya mungkin saja Bapak Ibu, karena kita itu kan mengirimnya melalui sistem begitu ya. Jadi mungkin ketika sudah menurut Bapak Ibu deadline begitu atau terburu-buru begitu entah proposal atau RAB-nya yang salah upload begitu ya atau ternyata mungkin belum terunggah secara sempurna sehingga ketika kami di pengelola menarik data dokumennya kosong begitu kosong atau mungkin tidak bisa terbaca dengan sempurna begitu ya sehingga juga tidak bisa kami seleksi secara administrasinya. Nah, kemudian seperti template atau formatnya ini nanti Bapak Ibu silakan mengunjungi website pendanaan, kemudian masuk ke yang menu skema reim kompetisi atau ekspedisi. Di situ juga sudah kami lampirkan format dan template-nya di panduan ya atau pedoman. Itu nanti bisa Bapak Ibu unduh. Kemudian yang kedua itu adalah lembar pengesahannya Bapak Ibu. Jadi pengesahan ini tentunya nanti ada persetujuannya secara legal, jadi nanti ada tanda tangan dari ketua periset dan juga pimpinan dari lembaga ketua perisetnya, Bapak Ibu. Nah, ini juga kami sampaikan karena biasanya atau kami masih menemukan begitu ya, itu tadi gitu mungkin Bapak Ibu terburu-buru begitu. Covernya ini mungkin ketua perisetnya A atau mungkin lembaga ketua perisetnya lembaga B begitu ternyata di lembar pengesahannya berbeda begitu. Nah, mungkin pimpinan pun tidak melihat karena mungkin Bapak Ibu meminta tanda tangannya mungkin hanya di lembar pengesahan saja begitu ya, tidak melihat covernya begitu dan sebagainya sehingga bisa saja terjadi perbedaan atau mungkin belum disesuaikan begitu. Nah, ini juga kami sampaikan begitu karena sebetulnya sangat sepele ya Bapak Ibu gitu sehingga bisa dihindari di awal. Nah, kemudian tadi ya tentunya kesesuaian pengusul dengan lembaga pengusul sehingga ketika ketua periset dari Unisnu Jepara tentunya sebagai kepala lembaganya atau pimpinan lembaganya yang bertanda tangan tentu misalkan ketua LPPM Unisnu atau mungkin di rektorat dari Unisnu Jepara seperti itu. Jadi bukan dari misalnya anggota tim perisetnya begitu. Nah, kemudian data Bapak Ibu, karena data ini kami nanti cek atau kami tariknya itu adalah dari website pendanaan, maka nanti mohon Bapak Ibu juga mengecek ulang begitu data-data yang Bapak Ibu sampaikan atau isi di website pendanaan itu tentunya sama dengan data yang ada di lembar pengesahan begitu. Jadi seperti nama instansi, kemudian juga gelar, kemudian asal ininya ya apa namanya sekolahnya ini juga mohon dapat diperhatikan karena itu beberapa hal yang kami sebetulnya verifikasi begitu ya kesesuaian data yang ada di lembar pengesahan proposal RAB dengan yang ada di website pendanaannya.
Nah, ini ya template-nya Bapak Ibu sebetulnya simple atau sama saja begitu mungkin dengan proposal-proposal yang lain. Jadi di sini yang Bapak Ibu kadang-kadang ya nama pengusulnya, kemudian nama unit kerjanya. Nah, di sini yang tentunya harus sesuai sebetulnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga kadang kami perlu sampaikan ketika misalkan oh di satu halaman ini sudah penuh begitu ya, kemudian tanda tangannya ke bawah ini mohon ketika tanda tangan itu di lembar kedua misalnya, maka ada data yang minimal terikut begitu Bapak di lembar keduanya Bapak Ibu. Jadi misalkan oh kolom pendanaannya juga ikut begitu ya di lembar kedua begitu sehingga kami yakin bahwa memang yang disetujui atau ditandatangani oleh pimpinan dan ketua periset ini adalah dokumen yang sama begitu dengan yang diusulkan ke BRIN. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini tentunya aspek substansinya. Nah, 4 poin yang Bapak Ibu mungkin lihat di slide ini adalah poin-poin yang kami sampaikan kepada reviewer untuk menjadi penilaian dari proposal Bapak Ibu. Jadi ada 4 poin besarnya, yaitu di perencanaan, kemudian di pelaksanaan risetnya, kemudian yang ketiga tentunya melihat luaran riset yang dijanjikan, dan ada juga aspek anggaran yang nanti akan diperhatikan juga oleh para reviewer. Nah, di perencanaan riset ini, Bapak Ibu, beberapa hal yang mungkin menjadi poin utama begitu ya atau perhatian dari para reviewer itu adalah track recordnya atau rekam jejak dari tim periset. Jadi baik ketua maupun tim perisetnya. Nah di sini Bapak Ibu memang mungkin melampirkan CV-nya begitu ya track recordnya adalah di bagian belakang. Nah, biasanya kan di bawah proposal. Tetapi menurut kami dan reviewer ini adalah bagian dari perencanaan karena ketika Bapak Ibu merencanakan suatu kegiatan riset begitu ya tentunya kan sudah terbayang begitu oh saya dengan kualifikasi seperti ini gitu kemudian saya akan mengajak anggota tim yang dengan jumlah berapa dengan kualifikasi latar belakang pendidikannya yang seperti apa pengalamannya yang seperti apa begitu nah sehingga ini menjadi masuk atau sebagai poin dari perencanaan risetnya. Kemudian juga tentunya tadi latar belakang risetnya ya Bapak Ibu ketika di RIM kompetisi Bapak Ibu akan menyampaikan latar belakang risetnya tentu yang sesuai dengan tujuan dari skemanya. Jadi apakah di riset ini Bapak Ibu mencari kebaruan atau menunjukkan novelty dari risetnya begitu atau mungkin riset yang sudah dilakukan di kawasan lain atau di tempat lain begitu tetapi urgent dilakukan di misalkan di kawasan Indonesia atau di kawasan tertentu seperti itu. Sedangkan untuk yang RIM ekspedisi ya tentunya disesuaikan dengan tujuan skemanya Bapak Ibu ingin mencari atau mengumpulkan gitu ya koleksi ilmiah data primer yang tentunya belum pernah dilakukan dari riset yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang sering juga begitu menjadi perhatian dari para reviewer dan masih belum banyak di apa sampaikan oleh para periset itu adalah roadmap dari kegiatan risetnya. Tetapi roadmap ini berbeda Bapak Ibu dengan jadwal kegiatan. Karena kalau jadwal kegiatan atau mungkin alur kegiatan saja itu kan berarti Bapak Ibu mungkin menyampaikan kegiatan di riset yang didanai saja begitu ya. Jadi misalkan ambil Bapak Ibu mengusulkan 2 tahun, maka Bapak Ibu mungkin menjelaskan kegiatannya di 2 tahun itu saja. Sedangkan di sini yang dimaksud roadmap itu adalah sebelum Bapak Ibu mengajukan pendanaan ini, kemudian apa yang nanti Bapak Ibu akan lakukan ketika didanai dan setelahnya. Karena untuk yang sebelum, ini berarti reviewer bisa menilai, oh ini mungkin adalah riset yang baru begitu, atau memang belum ada, belum pernah dilakukan begitu, atau mungkin pengembangan dari riset yang sudah ada, atau misalkan itu tadi ini sebetulnya sudah ada atau sudah jamak dilakukan, tetapi belum dilakukan di kawasan atau wilayah tertentu begitu sehingga menjadi suatu urgensi. Nah, kemudian yang sedang tentunya itu adalah alur kegiatan dari yang akan Bapak Ibu ajukan di proposal ini. Nah, kemudian yang setelahnya. Jadi di setelah ini reviewer bisa menilai apakah Bapak Ibu setelah mendapatkan pendanaan dari skema RIIM
riset ini apakah bisa mungkin dilanjutkan atau dikembangkan begitu ya dengan skema yang lain atau mungkin riset mandiri atau mungkin juga bisa dikerjasamakan entah dengan lembaga lain atau dengan industri dan sebagainya. Jadi reviewer bisa menilai bahwa ada potensi keberlanjutan dari riset yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini di sini semuanya tergabung atau tergambar ya sebetulnya di roadmap tersebut. Di lab. Nah, ini Bapak Ibu perlu sampaikan secara rinci tidak masalah di dalam proposal. Nah, kemudian kalau tadi ya mungkin riset-riset yang lebih ke tema soshum, mungkin biasanya ada pengumpulan data, ada sampling, kemudian juga mungkin wawancaranya di mana, berapa respondennya seperti itu. Nah, ini juga perlu disampaikan di dalam metodologi risetnya sehingga nanti reviewer bisa melihat seberapa besar begitu ya ruang lingkup atau betul linier gitu atau maksudnya relevan dari yang perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, tentunya dari apa yang Bapak Ibu rencanakan dan apa yang Bapak Ibu nanti sampaikan rencana pelaksanaannya juga, Bapak Ibu menjanjikan luaran risetnya apa saja begitu Bapak Ibu. Memang tadi minimal keluarannya adalah KTI internasional begitu. Kemudian misalkan Bapak Ibu menjanjikan juga KI begitu. Nah, ini kan juga nanti terlihat ya apakah memang betul ada hubungannya begitu atau sesuai dari yang rencana Bapak Ibu rencanakan kemudian Bapak Ibu laksanakan. Nah, ini betul untuk mencapai dari luaran riset yang dijanjikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kemudian juga secara jumlah atau kuantitas begitu ya, itu tidak menjamin begitu atau misalkan Bapak Ibu, wah saya mau ini ya apa menjanjikan 5 publikasi begitu, apakah ini berarti kemudian akan dinilai reviewer menjadi lebih baik dari proposal yang lain? Ternyata tidak juga Bapak Ibu begitu, karena nanti reviewer itu lebih melihat ke bagaimana Bapak Ibu merencanakan begitu ya, ada time managementnya seperti itu. Nah, apakah sebetulnya nanti masuk akal nggak nih gitu kan dengan misalkan waktu 1 tahun atau 2 tahun Bapak Ibu menjanjikan sekian banyak luaran dengan setinggi apa kualitasnya begitu. Nah, ini reviewer yang akan menilai seperti itu. Kemudian untuk aspek yang keempat, anggaran, ini sebetulnya ketika di review substansi, mereka memang tidak melihat secara detail rinciannya begitu ya. Jadi katakan mungkin Bapak Ibu mengajukan perjalanan dinas, begitu reviewer tidak melihat misalkan, oh ini pagunya berapa atau harusnya mengacu di SBM berapa, begitu mungkin tidak begitu. Tetapi mereka akan melihat sekali lagi adalah kesesuaiannya. Jadi misalkan Bapak Ibu merencanakan di awal begitu di dalam proposalnya itu, oh saya akan mengajukan untuk uji A, kemudian analisis B begitu. Nah, apakah ini sudah dapat disampaikan juga di anggarannya? Atau mungkin menurut reviewer sebetulnya hanya memerlukan 2 kali atau 3 kali uji, tetapi Bapak Ibu mungkin menyampaikannya lebih banyak frekuensinya. Nah, ini biasanya nanti mungkin reviewer akan memberikan catatan. Atau mungkin seperti tadi, misalkan di riset soshum yang ada pengumpulan data, Bapak Ibu perlu mengecek begitu ya. Misalkan di proposal Bapak Ibu menuliskannya kawasannya A, B, C begitu. Tetapi ternyata di anggaran Bapak Ibu menganggarkannya pengambilan data di lokasi eh, E, F, G begitu ya sehingga berbeda begitu sehingga reviewer akan melihat loh kok ada inkonsistensi begitu dari apa yang direncanakan dan kemudian yang disampaikan di dalam anggaran sehingga sebetulnya nanti reviewer akan melihat lebih ke eh, substansi perencanaan dan juga apa konsistensinya. Nah, ini saya coba sampaikan begitu ya Bapak Ibu contoh dari roadmap tadi sehingga mungkin memperjelas sehingga ini misalkan yang di sebelah kiri begitu ya ini adalah penelitian yang mungkin diusulkan dari tahun 2022. Nah, perlu dijelaskan apa yang sebelumnya dilakukan dari mungkin 2020 gitu ya sampai 2021 sampai menjelang 2022. Nah, kemudian juga apa yang akan dihasilkan setelah kegiatan riset didanai di 2022. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk formatnya atau template-nya itu Bapak Ibu sebetulnya bebas saja begitu. Tetapi ini beberapa hal yang
perlu untuk diperhatikan begitu. Jadi ini juga yang sebelah kanan ya Bapak Ibu tidak mesti seperti ini bentuknya, tetapi ini menunjukkan bahwa oh dia dari 2019 sampai 2020, 2021 ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk misalkan mendapatkan kegiatan pendanaan di 2022. Kemudian di 2023 dan 2024 sudah direncanakan juga kira-kira apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan pendanaan riset dari BRIN. Nah, ini untuk sistematikanya, ini juga sama Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pelajari di website pendanaan, di pedomannya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin nanti akan ada pertanyaan seperti misalkan diatur nggak Bu untuk misalkan jumlah halaman begitu ya, atau mungkin bentuk formnya atau sebagainya. Kami memang tidak mengatur seperti itu, sehingga nanti yang diatur atau lebih diperhatikan oleh para reviewer itu adalah konten yang Bapak Ibu sampaikan di dalam proposal. Nah, ini memang kami sampaikan supaya alurnya seperti ini, begitu ya Bapak Ibu, dari abstrak, kemudian pendahuluan, peta jalan, metodologi, sampai dengan akhir di anggaran. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah misalkan mungkin lebih ke struktur penulisannya dan juga apa yang disampaikan begitu. Jadi lebih banyak ke kontennya yang disampaikan di dalam proposal mengikuti dari beberapa poin yang kami tuliskan di outline ini. Nah, kemudian untuk rencana anggarannya, Bapak Ibu ini nanti juga Bapak Ibu dapat pelajari di panduan, tetapi ini kami coba sampaikan di slide begitu ya, ada ketentuan anggaran yang dapat digunakan atau dapat diajukan, tapi ada juga yang tidak dapat diajukan. Jadi yang dapat diajukan ini terbagi dari tiga komponen besar, yaitu bahan habis pakai, ini seperti bahan baku, kemudian tadi ya misalkan ada pengujian, ada analisis, kemudian juga sewa peralatan atau laboratorium. Jika misalkan Bapak Ibu mungkin tidak memiliki infrastruktur tersebut di lembaganya dan mungkin harus membayar begitu ya kalau menggunakan di luar atau mungkin juga memang lembaga atau perguruan tingginya ini mewajibkan atau menetapkan ada biayanya, ini juga bisa dimasukkan ke dalam bahan habis pakai. Kemudian honorarium narasumber ini memang terbatas untuk yang riset soshum karena pertimbangan mereka menggunakan atau mencari data primer ya ini mungkin saja bisa berasal dari pakar atau orang begitu sehingga untuk honorarium narasumber ini masih diperkenankan untuk di riset soshum. Kemudian yang komponen kedua ini perjalanan dalam negeri yang terkait riset tentu saja. Kemudian honorarium tenaga lapang. Jadi memang untuk honorarium seperti ketua, anggota dan tim periset ini tidak dapat diajukan. Kemudian juga belanja paket meeting ya Bapak Ibu. Jadi tidak bersifat apa ya istilahnya gelondongan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa breakdown gitu misalkan konsumsinya berapa seperti itu. Kemudian juga biaya yang terkait publikasi, belanja modal, dan juga seperti pulsa begitu ini tidak dapat diajukan di skema RIM kompetisi maupun ekspedisi. Ya, kemudian ini beberapa informasi terakhir Bapak Ibu yang kami sampaikan. Jadi kami juga menyelenggarakan coaching klinik. Ini ada dua jenis coaching klinik Bapak Ibu. Ini coaching klinik yang jenis pertama dilaksanakannya itu setiap Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Sehingga ini nanti mungkin akan dilakukannya di awal Juni ya Bapak Ibu begitu. Eh, di minggu pertama bulan Juni dan di minggu ketiga bulan Juni untuk bulan apa depan ini setiap Selasa mulai pukul 9 dan ini nanti juga Bapak Ibu dapat lihat informasi seperti meeting paskotnya ini di website pendanaan juga disampaikan di apa di layar depannya begitu. Nah, coaching klinik untuk yang jenis pertama ini adalah coaching klinik yang sifatnya general. Jadi nanti setiap skema itu ada perwakilan yang hadir di forum tersebut dan Bapak Ibu bisa langsung hadir bisa langsung bertanya. Jadi untuk setiap skema, misalkan Bapak Ibu ternyata tadi ya sebetulnya ingin mengetahui juga informasi skema yang lain itu juga bisa bertanya di forum itu atau mungkin setelah sosialisasi pada pagi ini ternyata ada beberapa hal yang masih ingin diklarifikasi, kami persilakan Bapak Ibu bisa hadir di coaching klinik ini, bisa langsung hadir saja tanpa mendaftar. Kemudian untuk yang coaching klinik yang jenis kedua ini Bapak Ibu karena
peminat RIM kompetisi ini sebetulnya memang cukup banyak ya, sehingga kami menyelenggarakan lagi yang jenis kedua ini khusus untuk yang RIM kompetisi saja. Nah, ini kami lakukan di setiap Selasa, pekan kedua dan pekan keempat. Di Mei ini kami memang mohon maaf belum membuka karena terlalu banyak libur ya Bapak Ibu, sehingga kami agak kesulitan menjadwalkan. Nah, ini akan dimulai di minggu kedua bulan Juni. Jadi di sini ya, mungkin kalau Bapak Ibu ingin hadir nanti di 10 Juni dan di 24 Juni. Nah, kemudian perbedaannya di sini Bapak Ibu perlu mendaftar karena untuk yang coaching klinik ini kami tujukan untuk Bapak Ibu yang misalkan sudah memiliki ide atau bahkan draft proposal begitu, sehingga memang nanti Zoom-nya akan dijadwal sehingga Bapak Ibu nanti memang akan on one begitu ya dengan tim kami, misalkan untuk berdiskusi mengenai ide atau mungkin draft proposal yang Bapak Ibu ingin ajukan, mungkin ada yang ingin diklarifikasi, ada yang ingin mendapatkan informasi tambahan. Nah, ini Bapak Ibu bisa hadir juga di coaching klinik yang jenis kedua ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dari informasi skema pendanaan di BRIN, utamanya dari yang kompetisi dan ekspedisi. Nah, mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Azah, mungkin nanti kalau bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Eh, terima kasih Bu Nungki atas paparannya yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah sangat detail sekali ya penyampaian dari Bu Nungki. Bagaimana tadi sudah disampaikan ada beberapa skema dari BRIN yang mungkin diantaranya bisa kita akses. Ada tadi BRIN ekspedisi dan juga BRIN kompetisi begitu nih Bu Nungki. Dan mungkin ini Bapak Ibu banyak sekali nih yang ingin ditanyakan mau ketemu dengan beliau, Ibu Nungki. Ini kita masuk pada sesi diskusi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mungkin minta penjelasan deh beberapa hal, baik dari tadi yang sudah disampaikan atau terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Monggo kami persilakan, kami Bapak Ibu bisa raise. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu moderator, saya Bu. Oh, nggih. Monggo, monggo Ibu. Oke. Nggih. Bisa Nyuwun sewu. diperkenalkan nama Nggih, dan juga oke. siap. Selamat pagi Ibu Nunggi, selamat pagi rekan-rekan dosen semua. Baik, saya dari USM, tim riset dengan Bapak Umar Komar, Dekan Fakultas Teknik. Izin bertanya Ibu, eh, kalau tidak salah tadi eh, kompetisi itu tidak melibatkan anggota BRIN, ya? Apakah betul? Itu satu. Yang kedua, apakah kita bisa kolaborasi dengan lain institusi? Kemudian, terima kasih tadi yang terakhir ada info coaching klinik. Eh, Insya Allah nanti kita akan gunakan pada tanggal 10 Juni. Sekian, Ibu. Terima kasih. Menawi saged langsung direspon terlebih dahulu nggih Bu Nungki terkait apakah boleh tim itu lintas perguruan tinggi seperti itu ataukah memang harus satu perguruan tinggi dan apakah tim itu harus melibatkan anggota dari BRIN, peneliti dari BRIN seperti itu nggih. Monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Azah dan juga Ibu Anik untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang skema RIM kompetisi ini tidak wajib melibatkan peneliti dari BRIN, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin memang nanti kalau Bapak Ibu akses website pendanaan, ini ada dua menu. Ini memang untuk yang menu satunya ini eh, bisa dilihat nanti seperti tulisannya tuh CFP Rumah Program, begitu ya Bapak Ibu. Ini memang untuk yang BRIN, sehingga nanti kalau mungkin Bapak Ibu yang bekerja sama dengan
periset BRIN itu memang mungkin mereka yang harusnya menjadi ketua perisetnya begitu ya. Tetapi di yang skema baik kompetisi maupun ekspedisi ini tadi itu tidak harus misalkan ketua perisetnya dari BRIN itu tidak. Jadi Bapak Ibu bisa bisa sangat sekali begitu ya menjadi ketua perisetnya dan kemudian juga anggota timnya tidak harus melibatkan dari periset BRIN. Jadi monggo Bapak Ibu misalkan sudah cukup begitu ya anggota timnya dari Unisnu saja begitu atau mungkin juga ingin kolaborasi dengan perguruan tinggi lain atau KL lain atau misalkan industri itu juga diperkenankan Bapak Ibu. Tetapi untuk mitra itu sebetulnya mitra ya Bapak Ibu bukan bukan anggota timnya begitu. Nah, untuk mitra ini sebetulnya selalu ada di lembar pengesahan tetapi tidak menjadi kewajiban begitu Bapak Ibu untuk apa namanya mengajak mitra untuk melakukan riset begitu. Sedangkan untuk anggota tim tadi silahkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan lembaga manapun, tetapi juga tidak ada kewajiban untuk harus melibatkan dari periset BRIN. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Bu Nuki, pripun Bu Ani, ampun jelas nggih. Oke, Sampun Ibu. jadi Nggih, oke, terima matur kasih nuwun. Oke, sami-sami Bu. Jadi intinya Bapak Ibu yang ketika ingin mengajukan, mengusulkan, ini boleh dengan Ibu lintas perguruan tinggi dan juga tidak harus melibatkan peneliti dari itu. Terima kasih, monggo Bapak Ibu yang lain, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ini Bapak Ibu apa namanya yang mungkin sedang ini mohon maaf Bu Nungki karena ini hari aktif nih di kampus. Mungkin ini kalau Bapak Ibu berhalangan atau tidak memungkinkan untuk raise hand, untuk menyampaikan secara langsung, monggo boleh diketik melalui pesan internet. Bu Nungki mungkin sambil menunggu Bu yang lain, ini ada beberapa titipan pertanyaan dan juga pertanyaan dari kami gitu mungkin gitu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya. Eh, eh, ini Bu, tadi disampaikan ada beberapa lokus ya Bu, yang kemudian mengusulkan dan juga menjadi lokasi riset khususnya yang tadi rim ekspedisi gitu. Nah, kami ingin bertanya terkait dengan tadi Bu, yang dengan rim ekspedisi itu, eh, apakah memang ada terkait dengan mungkin pertimbangan dari pihak reviewer ya, melihat jarak antara peneliti dengan lokasi riset. Maksudnya, apakah memungkinkan kita yang di Jawa misalkan meneliti di luar Jawa. Nah, apakah ada klausul, wah ini tidak memungkinkan karena jauh. Maka yang diprioritaskan untuk diterima ketika peneliti lokusnya luar Jawa ini ya peneliti di luar Jawa atau bagaimana. Dan terkait dengan jarak antara lokus penelitian dengan peneliti itu yang pertama khusus yang tadi ekspedisi. Kemudian yang selanjutnya ini ada titipan beberapa pertanyaan deh terkait dengan eh, kalau tadi di dalam penjelasan terkait tema memang umum gitu macam-macam dan termasuk ada sosial humaniora. Nah, kecenderungan dari para reviewer dan juga riset-riset yang didanai yang terkait sosial humaniora, apakah lebih pada riset pengembangan, misalkan mengembangkan satu media, satu mungkin aplikasi tertentu gitu, untuk mengatasi satu problem di masyarakat, ataukah memungkinkan juga yang memang benar-benar riset yang sosial murni, entah itu etnografi, entah itu kajian-kajian manuskrip dan sebagainya. Ampun, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Azza. Eh, betul Bu, ini memang sebetulnya ya mungkin Bapak Ibu belum belum ini ya belum terpikir begitu pertanyaan apa saja begitu tidak masalah Ibu nanti monggo saja kalau ada pertanyaan susulan atau juga nanti mau hadir yang di coaching klinik seperti itu ya. Jadi izin Ibu lokasi betul reviewer juga terkadang memberikan catatan begitu Bu karena misalkan ya terutama yang ekspedisi misalnya begitu kan peneliti yang ada di Jawa
kemudian ingin meneliti tadi ya yang ada di kawasan Tawalese begitu atau Papua begitu atau mungkin Indonesia Barat yang mungkin katakan di Sumatera begitu. Nah, sebetulnya di sini reviewer akan menilai dahulu begitu ya Bu secara substansinya begitu Kak, apakah memang betul ini misalnya kegiatan risetnya itu tadi sesuai dengan tujuan skemanya begitu kan. Kemudian melihat juga kebaharuannya begitu atau urgensinya atau mungkin kalau yang reim ekspedisi memang betul belum dilakukan begitu ya sehingga mungkin untuk koleksi ilmiahnya belum terorganisir begitu atau belum terkoleksi secara baik begitu. Nah, kemudian yang kedua jika memang eh, reviewer sudah menilai itu cukup bisa dilakukan oleh tim begitu kan sebetulnya nanti mereka catatannya lebih ke arah untuk mendorong gitu ya atau mengajak kolaborasi dari periset yang ada di daerah lokalnya seperti itu saja sih Bu Azza gitu. Jadi memang ini nanti kaitannya karena eh, ya memang kita akhir-akhir ini sering mendengar kata efisiensi begitu ya Bu ya gitu kan. Jadi ketika di anggaran itu nanti mungkin perjalanan dinasnya ya terutama begitu kan karena namanya kalau yang ekspedisi terutama ini kan collecting datanya berarti ya memang harus hadir begitu di lokasi. Nah, kemudian dengan anggota tim yang cukup banyak begitu misalkan atau dengan frekuensi yang cukup banyak begitu sehingga di sini yang biasanya reviewer adalah mengusulkan untuk ya kerjasama dengan atau kolaborasi dengan periset yang ada di misalkan ya PTN, PTS lokal begitu ya atau lembaga riset yang ada di kawasan yang akan dituju begitu sehingga dalam hal ini memudahkan misalkan pengambilan datanya itu oleh mereka yang berada di lokasi yang sama seperti itu Ibu Azhar begitu. Jadi memang tidak kemudian menjadi gagalnya suatu proposal begitu ya, tetapi menjadi catatan begitu bahwa reviewer itu mendorong adanya kolaborasi juga begitu karena mungkin saja seperti tadi ya kalau Bapak Ibu melihat yang di gambaran atau sebaran Reim ekspedisi itu masih cukup banyak ketua konsulnya memang dari Jawa begitu ya. Jadi mungkin secara ide-ide begitu kan, secara mengeluarkan di proposalnya itu memang kami harus mengakui itu lebih banyak dari Bapak Ibu yang berada di Pulau Jawa begitu. Tetapi kan sebetulnya lingkungan atau lokasi risetnya itu banyak yang berada di kawasan luar Jawa begitu. Dan juga mungkin Bapak Ibu dosen peneliti yang ada di luar Jawa mungkin kemampuan dalam menuangkan di dalam proposal belum sama begitu ya dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah banyak mengakses berbagai skema begitu sehingga dimungkinkan ketika kolaborasi ini Bapak Ibu juga bisa begitu ya mungkin menularkan ilmunya begitu menularkan pengalamannya dalam melakukan kegiatan riset itu. Jadi seperti itu sih Bu Azza. Jadi kami juga mendorong kolaborasinya. Kemudian untuk terutama yang riset sosum tadi ya Ibu gitu. Jadi memang kami melihat ini semakin ke sini begitu. Jadi semakin ke akhir 2024 ini dan juga 2025 ini kami melihat sebetulnya banyak judul yang eh, menaunginya itu di riset-riset soshum begitu sehingga tidak hanya sebatas yang riset eksak begitu karena dulu memang awal-awal sering diidentikan dengan oh kalau riset itu umumnya atau di BRIN begitu ya itu umumnya luarannya itu prototype produk gitu ya teknologi gitu sehingga mungkin Bapak Ibu yang berada di riset soshum agak sulit begitu membayangkan begitu. Tetapi yang pertama karena luaran wajibnya itu adalah karya tulis ilmiah Bapak Ibu sehingga dimungkinkan juga Bapak Ibu yang misalkan riset sosumnya itu betul belum mengarah ke pengembangan begitu ya. Jadi mungkin tidak multidisiplin juga begitu. Jadi memang hanya berada di kajian ilmunya saja begitu. Jadi beberapa topik yang misalkan kami lihat itu seperti yang di bahasa, agama, kemudian juga seperti hukum politis itu kan memang tidak secara fisik ada produknya begitu ya, tidak ada teknologinya begitu. Jadi memang mungkin lebih ke arah model atau desain gitu atau mungkin hasil kajian itu juga dimungkinkan Ibu. Tetapi kami juga melihat dan ini banyak yang kami lihat trennya adalah yang di bidang pendidikan. Jadi di sosum tapi yang bidang pendidikan ini misalnya mereka memang mengajukan risetnya itu di atas 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi bisa 2 sampai 3 tahun karena memang biasanya di tahun kedua atau tahun ketiganya mereka ada pengembangan misalnya toolsnya atau misalkan mungkin digital learningnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya semuanya bisa begitu ya. Semoga bisa dipahami Bu Azah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mungki, sangat jelas sekali
Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Nungki dari Bapak Supaidi. Bapak Dr. Supaidi ini bertanya, minta pencerahan proposal terkait dengan keilmuan pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Apakah bisa? Misalnya tentang soal lingkungan, pesantren. Nah, ini terkait dengan mungkin spesifik bidang keilmuan mungkin Ibu. Atau mungkin ada semacam gambaran yang biasanya tadi nggih, sering didandani terkait dengan bidang keilmuan itu. Monggo, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Azah dan Bapak Subaidi ya, maksudnya Bapak. Eh, Iya Bapak, kalau untuk tema tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ini sangat bisa masuk juga begitu ya Bapak gitu. Nah mungkin nanti eh, dengan eh, ini kan maksudnya ini iko yang lingkungan ya Bu ya. Semoga saya tidak salah Oke, menangkap ya. oke. Ya, Lingkungan, nggih, betul. ya lingkungan. Jadi, nah di sini bisa saja mungkin Bapak apa ya menuangkan idenya begitu ya bahwa mungkin memang ada lingkungan sebentar saya ini istilahnya apa sih? Saya lihat dulu sebentar. Cukup salah. Oke, oke. Lingkungan atau mungkin apa ini green behavior begitu ya mungkin ya yang Nggih, mungkin nggih. harus Lingkungan diterapkan hijau. di lingkungan pesantren begitu. Nah, di RIM kompetisi, Bapak mungkin bisa memasukkannya dengan mungkin melihat atau membedakan kebaruannya begitu ya. Entah itu mungkin belum ada di riset atau mungkin belum pernah dikaji oleh yang lain begitu atau mungkin memang sebetulnya sudah ada tapi Bapak ingin atau bisa menuangkan ada model baru atau mungkin strategi pengelolaan yang baru begitu ya di pesantren berdasarkan mungkin itu tadi ada green behavior-nya atau mungkin mengambil salah satu contoh di lingkungan pesantren mana atau di kawasan tertentu. Mungkin itu bisa seperti itu, Bu Azza. Oke, oke. Terima kasih, Bu Nungki. Mungkin ada feedback atau dari Bapak Ibu yang lain. Monggo, monggo Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Bu, Oh, Bu nggih, Azza. nggih. Monggo Bu Nova, nggih. Bisa diperkenalkan Bu Nova. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sewu sebelumnya yang kami hormati Bapak Wakil Rektor dan juga ada Ibu Ketua LPPM. Mohon izin saya dari luar Unisnu. Terima kasih sudah diundang bersama Pak Haji Komar kemarin yang menginfokan selaku rekan dan kolega antar MUI antar universitas. Ini kesempatan yang sangat berharga. Tadi saya ingin menanyakan terkait, tadi kan disebutkan bahwasanya ada kesempatan 2 kali sebagai ketua dan sebagai anggota, nggih. Nah, itu apakah untuk satu batch atau mungkin seandainya dalam satu batch kita mengusulkan multi-use dan itu belum selesai, di batch selanjutnya kita masih boleh mengusulkan lagi atau tidak. Kemudian yang kedua, terkait persetujuan institusi, ini kami di Prodi, atas kami kan dekan, dan juga atasnya adalah rektor. Nah, persetujuannya itu sesuai dengan struktural atau harus ke LPPM. Kemudian yang ketiga, terkait mitra. Mitra itu kan selalu ada di template-nya, tapi tadi disebutkan itu tidak wajib. Ataukah itu menjadi sinyal akan menjadi nilai plus seandainya kita memiliki mitra seperti itu? Ataukah kayak tadi misalkan kita menambahkan banyak publikasi, itu harapannya menjadi nilai plus, ternyata juga tidak menjadi nilai plus seperti itu. Karena seandainya meskipun tadi dikatakan tidak wajib, tapi itu menjadi nilai plus, kan bisa kita usahakan seperti itu ya. Kita mencoba untuk mencari trik-triknya. Mungkin juga bisa disampaikan juga trik and trik agar kami bisa lolos menjadi mitranya BRIN untuk Indonesia Sejahtera. Ngoten Bu Nungki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nova. Monggo Bu Nungki. Jadi Ya, intinya pertanyaan ada 3 pertanyaan, nggih. Nggih.
Monggo langsung dimulai. Ya, baik, baik Bu Azza. Terima kasih Ibu Nova. Jadi betul Ibu yang pertama itu tadi harus selesai dahulu, begitu Bu. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata mengusulkannya multi years ya, 2 atau 3 tahun, memang nanti kesempatan untuk menjadi ketua peneliti ini harus menyelesaikan dahulu untuk kegiatan riset itu. Nanti baru bisa mengusulkan sebagai ketua peneliti lagi. Sedangkan kalau untuk yang anggota itu tadi masih bisa Bapak Ibu menjadi satu anggota lagi. Tetapi itu tadi kan terbatasnya di satu skema itu saja begitu ya. Jadi sebetulnya bisa saja Bapak Ibu mungkin terlibat di yang RIIM ekspedisi begitu atau mungkin menjadi anggota di RIIM invitasi ini juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk persetujuannya ini memang kami secara tidak langsung merekomendasikannya ini dari LPPM saja, Ibu, karena biasanya nanti untuk PKS ini kan kami bertanda tangan atau berkontraknya dengan LPPM begitu, sehingga nanti untuk seperti yaitu tadi penandatangan atau misalkan penyaluran dananya itu juga kami biasanya rekomendasikan dari pihak LPPM-nya saja begitu. Tetapi memang terkadang kami kembalikan ke lembaganya, apakah misalkan dari lembaganya ada rekomendasi bahwa harus dari rektorat begitu ya atau dari LPPM begitu. Tetapi kami jarang merekomendasikan yang dari fakultas begitu karena biasanya sudah ada apa ya mungkin lebih terpusat ya, lebih terorganisir kalau di LPPM atau di rektorat seperti itu Bu Nova. Kemudian yang ketiga, iya betul Ibu, ini juga terkadang kan menjadi pertanyaan ya dari para pengusul begitu kan. Ini nilai plus tidak gitu kan kalau kami apa namanya memasukkan mitra begitu. Nah, memang ini selalu ada begitu Bapak Ibu di template karena tadi memang esensinya adalah kami mendorong adanya kolaborasi juga di dalam apa namanya riset tersebut begitu. Tetapi memang belum menjadi kewajiban dan kami juga melihat dari berbagai catatan di review itu tidak menjadi nilai yang utama begitu. Nah, eh, mungkin gitu ya, mungkin tadi yang kami sampaikan adalah ketika misalkan Bapak Ibu tadi, misalkan saat ini Bapak Ibu lokasinya atau kedudukannya adalah di Unisnu Jepara, kemudian Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan risetnya berada di lokasi yang mungkin cukup jauh begitu ya, dan itu di situ dimungkinkan ada misalkan perguruan tinggi atau lembaga riset lokalnya, sehingga tadi kaitannya juga nanti mungkin dari efisiensi anggaran begitu ya, kemudian juga berarti kan Bapak Ibu bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan periset atau individu yang ada di kawasan lokal tersebut ya. Nah, itu yang sebenarnya lebih diharapkan seperti itu, Bu Nova, begitu. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu tadi memang mungkin lokusnya tidak terlalu jauh, kemudian tim yang di apa namanya direkrut begitu ya juga memiliki kemampuan yang sudah mumpuni begitu untuk melakukan riset itu kami lihat tidak menjadi catatan dari para reviewer. Begitu Bu Nova. Terima kasih Bu Nungki. Bu Nova mungkin bisa maksudnya merespon gitu. Atau mungkin ada respon dari Bu Nova, ada feedback dari Bu Nova, apa cakap? Ya sampun Bu Azah, matur nuwun Bu Oke, Novi. terima kasih. Oke, Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Nova dan Bu Nungki. Selanjutnya, Bapak Ibu, monggo yang lain. Ini sambil menunggu, Bu Nungki. Ini ada pesan pertanyaan yang dikirim ke kami melalui pesan Japri. Yang pertama ini terkait dengan ini, Bu. Kalau di sistem untuk mengusulkan, apakah peneliti atau dosen yang calon pengusul itu harus registrasi seperti itu untuk bisa mendapatkan akses untuk bisa masuk ke sistemnya, ataukah caranya memang terbuka, nggak ada login atau bagaimana? Ngoten. Ini cara untuk registrasi masuk ke sistem. Mungkin karena atau mungkin nanti Ibu Nungki sakit semacam memberikan gambaran nggih, yang bagian mana kalau di mungkin di Kemendikti ada namanya Bima sistemnya, ataukah kalau di memang pakai web itu tadi lalu di dalamnya nanti masuk di bagian mana, dan itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan terkait dengan syarat pengusul. Tadi kan disampaikan ketua S3 gitu nggih. Nah, ini terkait dengan anggota, apakah boleh Ibu untuk anggota itu anggota tim ya, anggota peneliti pengusul itu yang
sedang studi lanjut. Nah, ini misalkan entah itu baik tugas belajar ataukah mungkin kalau tugas belajar mungkin yang mendapatkan beasiswa itu bagaimana ataukah mungkin yang izin belajar. Izin belajar. Jadi posisinya anggota ini yang ditanyakan anggota Ibu. Kalau ketua tadi kan S3 nih. Berarti ini semua skema baik rim kompetisi maupun rim ekspedisi ini harus S3 ngoten nggih, Bu. Kemudian anggotanya apakah ada syarat tidak sedang studi lanjut atau bagaimana atau boleh juga anggota itu sedang studi lanjut atau izin belajar. Ngoten Ibu. Ini dua pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Ini untuk yang pertama, saya coba share screen ya, Bapak Ibu. Hmm, mm-mm. Baik, sudah terlihat ya, Ibu, Bapak Ibu. Oke, sampun Ibu. Ya, nah Bapak Ibu nanti mungkin untuk registrasinya itu ini tadi ya halamannya pendanaan.risnov.brin.co.id. Nanti ketika Bapak Ibu membuka ini nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu memilihnya yang CFP RIIM karena tadi yang seperti saya sampaikan untuk yang rumah program ini adalah untuk yang ketua perisetnya adalah memang dari BRIN. Jadi Bapak Ibu nanti memilihnya yang CFP RIIM. Nah kemudian ini diklik Bapak Ibu. Nah, ini biasanya nanti ada pengumuman-pengumuman ya, Bapak Ibu. Eh, Nanti Bapak Ibu bisa klik juga nanti untuk mencari. Nah, ini yang informasi coaching klinik. Ini nanti ada di layar selalu ya, Bapak Ibu. Nanti tinggal di scrolling aja atau diklik ini yang bagian kanan ini, bulatan-bulatan ini untuk berganti layar. Nah, kemudian di manakah ininya begitu ya. Nah, Bapak Ibu scrolling dulu ke bawah. Kemudian mencoba mencari yang semua program. Kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu nanti mencari lagi yang reim kompetisi atau misalkan reim ekspedisi ya. Nah, di sini Bapak Ibu mengklik daftar. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mencari atau ini karena kebetulan dari akun saya ya sehingga sudah memiliki akun. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang belum, nah di daftar inilah nanti Bapak Ibu nanti ikuti saja setelahnya. Jadi seperti membuat akun email begitu ya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu tadi ingin melihat nanti bagaimana sampai dengan submitnya, nah di sini Bapak Ibu petunjuk penggunaan ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ada sebentar, ada video dan eh, apa ini namanya ada pedomannya juga petunjuknya dalam bentuk PDF. Ini bisa diakses Bapak Ibu silakan nanti untuk melihat bagaimana cara pendaftaran atau registrasinya ya sampai dengan submit proposalnya. Demikian Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah ada di pendanaan.risnov.brin.co.id. Nah, kemudian untuk yang anggota nah, betul Ibu, ini juga kami sering mendapat pertanyaan ya, bagaimana mungkin untuk yang Bapak Ibu yang tugas atau izin belajar. Nah, ini sebetulnya eh, jujur kami tidak bisa memantau begitu ya, tetapi kami menginformasikannya adalah Bapak Ibu sendiri yang melihat dari mungkin perjanjian atau SK-nya ya dari lembaga yang apa namanya menjadi afiliasi Bapak Ibu. Apakah eh, misalkan begini, jadi di dalam SK apakah ada ketentuan bahwa Bapak Ibu dibebaskan dari tugas kedinasan begitu di saat tugas atau izin belajar begitu. Nah, ketika eh, dibebaskan, ini berarti mohon maaf Bapak Ibu memang tidak bisa terlibat dalam kegiatan riset begitu. Sedangkan kalau memang masih diizinkan begitu, nah ini silakan Bapak Ibu bisa bergabung atau menjadi anggota dari tim riset tersebut. Mungkin begitu Bapak Ibu Bu Azza. Baik, terima kasih Bu. Sangat jelas sekali. Jadi tadi harus registrasi seperti itu gitu, harus registrasi terlebih dahulu sehingga nanti bisa punya akun. Berarti nanti tetap ada username dan juga password nanti Ibu untuk masuk. Iya, betul Ibu. Jadi mungkin ini sambil kan mungkin ya Bapak Ibu ingin apa namanya masuk yang ke batch ini yang di akhir Juni ini. Yes, Nah, juga. monggo kami sarankan untuk mulai saja karena memang registrasinya nanti tidak hanya ketua penelitinya, tetapi juga anggota timnya. Karena Oh, nanti ketika Bapak Ibu submit proposal, maka anggota tim yang ditulis atau di tagging itu perlu memberikan approval Bapak Ibu di oh dalam ya, webnya setuju. begitu. Sehingga Oke, nanti semua timnya, setiap anggota timnya juga perlu membuat akun dengan cara yang sama Bapak Ibu. setuju. Baik Ibu, terima kasih. Tunggu Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan.
sepertinya ini sudah sangat jelas Ibu. Dan ini mohon maaf mungkin beberapa Bapak Ibu dosen ada yang mungkin masih di kelas dan sebagainya. Monggo mungkin sekali lagi kami memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Tidak ada Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada, ini dirasa cukup nih, Bu Nungki. Terima kasih sekali. Mungkin tadi pada intinya saya izin untuk memberikan semacam konklusi sederhana nih. Jadi terkait dengan tadi diskusi kita pada pagi hari ini, pada intinya tadi skema BRIM itu yang bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen kita. Ini ada rim kompetisi dan juga rim ekspedisi. Dan sekedar informasi tadi, untuk bisa mengakses kedua hibah itu, bisa dipelajari panduannya di web yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mendaftar ya, baik ketua maupun calon anggota. Ini juga harapannya melakukan registrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nungki, bisa diakses di webnya. Kenapa anggota ini perlu membuat akun? Karena nanti untuk approval atau persetujuan sebagai anggota. Dan tema-tema juga terbuka, Bapak Ibu. Tema-tema yang bisa diusulkan di BRIN tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga ada beragam, termasuk sosial humaniora dan yang lainnya. Kemudian untuk syarat tadi bisa diperhatikan di panduan. Dan untuk luaran, hampir baik dari rim kompetisi maupun rim ekspedisi, ini yang menjadi luaran wajib adalah artikel ilmiah macam gitu dan itu di jurnal internasional bereputasi. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Nungki Indrianti atas paparannya dan juga mendampingi diskusi kami dari pagi sampai siang ini. Terima kasih Bu Nungki atas ilmunya, atas segala hal yang mungkin disampaikan dan juga di-sharingkan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang disampaikan dari Bu Maya, mungkin menawi ada yang ingin disampaikan dari Bu Kepala. Masih mute Ibu. Apa Baza? Dan menawi ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ini tadi. Sepertinya Bapak Ibu dosen Oh, sudah tidak ada yang bertanya. Menawi nggih mau ada sampun. yang disampaikan. Matur nuwun sangat Bu Nungki, semoga bisa menfollow up nggih segera di batch yang terdekat. Matur nuwun untuk arahan-arahan dan insight-nya. Jangan kapok Ibu. Iya. Oke, Sampun terima Mbak. kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ini kegiatan telah berakhir dan juga luar biasa ini ya materi dari Bu Nungki. Harapannya Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan ini bisa menyampaikan, menularkan informasi ke teman-teman dosen yang lain dan bisa mencoba untuk semangat mengusulkan proposal penelitian ke BRIN karena ini dibuka sepanjang tahun. Dan ini yang terdekat ini di batch kedua gitu, nggih. Yang itu berakhir di 30 Juni. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti, mengambil kesempatan coaching klinik yang dilaksanakan oleh BRIN. Ini di awal Juni, kalau tidak salah tadi setiap Selasa gitu, di minggu pertama dan juga minggu ketiga di bulan, setiap bulannya. Gitu. Eh, Baik, terima kasih. Kami dari LPPM Unisme Jepara, mohon maaf, Bu Nungki, bila ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga silaturahim ini tidak sampai di sini, tapi nanti bisa berlanjut. Dan ini menjadi sinergi yang baik antara Unisme Jepara dengan BRIN. Terima kasih, Bu Nungki. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Azza, Bapak Ibu, Bu Oke, Maya, terima sami-sami. kasih. Matur nuwun sangat Bu Nungki. Terus sangat Bu Sami-sami Nungki. Bu, terima kasih. Terus Bapak Ibu sedaya.